Halo semuanya, kami dari kelompok Kebut Hamin 3 jam berisi Nur Rohman dan saya Jika Sepuh akan melakukan presentasi tentang integrasi Power Apps dan Power Automate untuk pemantauan kualitas udara di Indonesia. Next. Ini adalah latar belakang kami. Menurut WHO atau World Health Organization, polusi udara bertanggung jawab atas sekitar 7 juta kematian prematur setiap tahunnya, menjadikannya salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat global. Pada tahun 2019, polusi udara luar ruangan menyebabkan sekitar 4,2 juta kematian prematur di seluruh dunia. Kemudian, ini adalah latar belakang untuk mendukung SDG atau Sustainable Development Goals, yaitu kami mendukung SDG nomor 3, 11, dan 13. Next. Ini adalah tujuan dari aplikasi kami, di mana tujuan dari aplikasi kami adalah menyediakan informasi lingkungan secara real time. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan akses langsung terhadap data lingkungan seperti suhu, kelembapan, kadar CO, kualitas udara, dan kondisi cuaca, sehingga pengguna dapat memahami kondisi lingkungan di sekitarnya secara cepat dan mudah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas udara. Dengan menyajikan informasi visual dan interaktif, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, terutama terkait dampak polusi udara terhadap kesehatan. Yang ketiga, mendukung upaya pencegahan risiko kesehatan. Dengan mengetahui kondisi udara dan lingkungan secara terkini, pengguna dapat mengambil langkah preventif seperti menghindari aktivitas luar ruangan saat kualitas udara buruk atau mengenakan pelindung pernapasan seperti masker. Yang keempat, mendukung pencapaian SDGs. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung target-target dalam SDG 3 atau kesehatan dan kesejahteraan, SDG 11 kota berkelanjutan, dan SDG 13 atau aksi iklim melalui penyediaan data lingkungan yang relevan dan dapat ditindaklanjuti. Next. Kemudian ini adalah tentang aplikasi kami. Berikut adalah logonya dengan nama aplikasi informasi lingkungan Indonesia dengan tujuan utama menyediakan data lingkungan secara real time dengan fitur utama suhu dan kelembapan, kadar mengampilkan suhu dan kelembapan udara, kadar karbon monoksida atau CO, partikulat halus atau PM2,5, dan kualitas udara dan kondisi cuaca harian. Kemudian visual interaktif dan mobile friendly, dan integrasi Power Apps plus Power Automate. Dampaknya adalah meningkatkan kesadaran lingkungan, mendukung SDGs, dan membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih sehat. Next. Ini adalah platform yang kami gunakan. Yang pertama adalah Power Apps untuk menampilkan aplikasi tentang informasi pemantauan kualitas udara. Kemudian ada Power Automate untuk otomatisasi pengumpulan dan pemrosesan data. Dan juga SharePoint untuk penyimpanan data secara terpusat. Baik, selanjutnya mengenai arsitektur solusi. Di sini terlihat pada layar paling awal atau eksternalnya, sistem mengintegrasikan Weather API sebagai sumber data lingkungan yang menyediakan informasi dari berbagai lokasi. Data ini kemudian diproses melalui custom connector yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara sistem eksternal dengan ekosistem Power Platform, di mana konektor ini menangani autentikasi autentikasi API, transformasi format data dari JSON ke struktur yang kompatibel dengan Power Platform, serta implementasi error handling untuk memastikan stabilitas komunikasi data. Di sini Power Apps akan berperan sebagai front-end aplikasi yang menyajikan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi lingkungan secara real time. Di sisi back-end, akan ada Power Automate yang mengambil peran sebagai engine otomatisasi untuk pengumpulan data secara terjadwal melalui workflow secara berkala untuk setiap berapa menit. Di panel ini data diambil tiap 1 menit. Flow ini tidak hanya mengambil data dari Weather API, tetapi juga melakukan serangkaian pemrosesan termasuk validasi data dan transformasi format. Selanjutnya akan ada SharePoint list untuk menyediakan atau sebagai tempat penyimpanan data.
Struktur data ini dapat mencakup lokasi, waktu pengambilan data, temperatur, kelembapan, kualitas udara, kadar CO, dan juga kondisi cuaca. SharePoint juga menyediakan fitur collaboration dan dokumen manajemen untuk memungkinkan tim untuk saling berbagi insight dan reports. Untuk integrasi di masa depannya, arsitektur ini dapat mempertimbangkan integrasi dengan Power BI sebagai layar analitik yang akan memberikan kemampuan bisnis intelijen yang lebih advance. Power BI nantinya akan mengolah data historis dari SharePoint untuk menghasilkan insight tentang pola iklim, serta seperti cuaca dan kualitas udara, serta korelasinya terhadap hasil terhadap lingkungan. Meskipun komponen Power BI belum diimplementasikan, namun arsitektur data ini sudah dapat dirancang untuk memungkinkan integrasi Power BI di masa mendatang. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasinya. Yang pertama adalah tentang pembuatan custom connector di sini, yaitu dengan memanfaatkan API. Langkah-langkahnya dalam pembuatan ada 6 dari general sampai tes. Di awalnya maka akan memilih memilih hostnya di sini upperbetterAPI.com sebagai sumber API-nya, lalu di security mengisikan sebagai API key dan key, lalu di definition kami menggunakan namanya get air quality, lalu akan ada request get ini berdasarkan yaitu URL dari API-nya dengan key, key, dan API, di mana key ini adalah API-nya, API kunci atau kunci API-nya, lalu ada key yang merupakan lokasi dan juga API yang merupakan air quality-nya. Lalu ada response-nya, setelah default maka akan kosong dan juga hasil validasi. Untuk AI plugin-nya juga di skip. Selanjutnya untuk kode ini merupakan kode untuk mentransformasikan data dari format JSON awal dari API untuk dapat dilihat hasilnya sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Di sini tidak semua format data dari API akan diambil, namun yang beberapa saja seperti lokasi, waktu, temperatur, kelembapan, serta kondisi udaranya. Lalu di tes ini akan berupa tes dari hasil dari konektor tersebut. Jika kita secara default melakukan tes operation, maka hasilnya akan tampak sebenarnya yaitu Jakarta dan waktunya, lalu ada informasi mengenai suhu, kelembapan, serta kualitas udara yaitu berdasarkan PM2,5 dan kadar CO. Jika kita ubah menggunakan Yogyakarta misal, maka di body ini akan berubah juga menjadi Yogyakarta untuk name-nya, untuk name lokasi. Selanjutnya dari ini akan disambungkan ke Power Apps-nya. Berikut adalah tampilan dari Power Apps-nya. Di sini tampilannya masih simpel dan minimalis, hanya satu screen saja. Ada logo, lalu ada logo dari tiap parameter. Misal kita pilih temperatur, untuk memulainya kita dapat menggunakan tombol play atau preview. Di sini kita memilih kota ini secara default 27 adalah dari Jakarta. Jika kita mesti milih Yogyakarta, maka akan berubah sesuai temperatur yang diambil dari API-nya. Itu juga dengan kelembapan, jika misalnya kita ambil kota lain, maka juga akan berubah, begitu juga dengan yang lain. Nah, gimana untuk formulanya? Untuk formulanya, untuk ini adalah berupa array dari kota yang mau dipilih. Di sini dapat diimplementasikan lebih banyak lagi, namun untuk kali ini dipilih 5 kota saja. Lalu untuk formulanya ini adalah mengambil dari get air quality yang merupakan API-nya, lalu menggunakan combo box serta selected value, selalu current temp chain ini merupakan parameter yang diambil dari API-nya. Mungkin itu dari Power API-nya, lalu selanjutnya dari Power Automate. Untuk Power Automate awal yaitu berupa
tiga flow saja atau iya tiga flow saja. Yang pertama recurrence yaitu untuk pengulangan. Di sini di setting setiap 1 menit akan jadi pengambilan data ke API-nya atau API-nya akan dipanggil. Lalu akan ada get air quality yang merupakan hasil custom connector tadi untuk mengambil data baru metode yang Keiki dan Eki, namun ini secara default tidak digunakan karena ini hanya satu. Lalu akan ada create item ini untuk dimasukkan ke dalam SharePoint. Ada SharePoint telah dibuat yaitu air quality dan namanya Epic Quality List. Ada 8 dengan ini adalah parameter yang akan diambil. Dapat menggunakan ini akan terlihat apa saja nanti yang bisa diambil untuk dimasukkan ke dalam SharePoint. Mulai dari titel yang merupakan lokasi, ada waktu pengukuran, temperatur, kelembapan, kualitas udara, dan kadar CO serta kondisi cuaca. Hasil dari ini akan dimasukkan ke dalam SharePoint. Namun sebelumnya ada juga pengembangannya untuk lebih banyak lebih banyak kota atau mungkin dilakukan sebuah loop. Di sini akan terlihat dua action, yaitu akan ada di pengulangan agar dapat mengambil data data lingkungan dari API untuk berbagai kota jika menggunakan ini. Namun ini belum diimplementasikan sehingga masih menggunakan yang ini. Nanti kita bisa save lalu tes di sini. Setelah hasil maka akan terdapat info seperti ini. Lalu jika kita kembali, maka akan terlihat hasilnya di sini tentang historinya dari yang telah dijalankan di Power Automate-nya. Terlihat bahwa tiap menit pernah akan ada pengambilan data secara otomatis di sini. Lalu data ini akan disimpan ke dalam SharePoint yang telah dibuat. Nilai SharePoint-nya yaitu dapat dilihat ini sudah banyak sekali dengan urutan waktunya serta kolom-kolom yang sudah disesuaikan dengan yang diambil dari API-nya. Diambil tiap menit walaupun waktunya tidak begitu sinkron, namun untuk di Power Automate sudah sinkron setiap 1 menit. Namun untuk SharePoint-nya masih butuh penyesuaian termasuk jamnya juga yang belum sesuai. Informasinya juga tidak selalu sama, terkadang berubah. Mungkin itu saja untuk demonya. Lalu untuk kesimpulannya adalah aplikasi informasi lingkungan Indonesia adalah solusi digital inovatif yang memantau kondisi lingkungan secara real time dengan data suhu kelembapan, kualitas udara, kadar CO, dan kondisi cuaca. Aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang polusi dan kesehatan lingkungan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta membantu pencapaian SDG 3, 11, dan 13. Selain sebagai informasi, aplikasi ini juga berperan edukatif untuk mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, atas kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.